Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Halim Andrian kembali menyapa Anda di program Injambi. Program Injambi seperti biasa akan terus berupaya konsisten menayangkan tayangan berita yang berkualitas, edukatif, dan informatif untuk Anda masyarakat Provinsi Jambi. Berikut Injambi selengkapnya. Pemirsa, pada hari ini kita akan membahas mengenai Bupati Batanghari Award tahun 2025. Telah bergulir beberapa tahapan kemarin, nampak peserta antusias mengikuti, yang mana peserta ini para Kades dan BPD yang ada di Kabupaten Batanghari. Untuk membahas lebih lanjut bagaimana kelanjutan dari kegiatan Bupati Batanghari Award tahun 2025 ini, kita telah hadir Pak Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari, Pak Taufik. Bapak, terima kasih telah menyempatkan waktu, Pak. Terima kasih, selamat sore atas kehadiran di JEK TV. Mudah-mudahan ini membawa sesuatu yang nilai manfaat bagi perkembangan kegiatan pembangunan terus di desa yang ada di Kabupaten Batanghari. Siap, Bapak. Kita nanti akan berbincang, Pak, mengenai tahapan dan kesiapan penilaian Bupati Batanghari Award tahun 2025 ya, Pak ya. Namun Pak, sebelum saya jauh ke tahapannya, mungkin bisa Bapak bantu jelaskan ke pemirsa, sebenarnya apa sih Pak ide utama di balik Bupati Batanghari Award ini, Pak, tahun ini khususnya? Ide utama Bupati Award tahun 2005 ini, gagasan ini lahir dari murni dari Bapak Bupati Batanghari, Bapak Muhammad Fadil Arif. Beliau sangat terkesan pada pelaksanaan Bupati Award tahun 2024 yang kita laksanakan, dan begitu antusiasnya animo masyarakat dan terutama bagi para kepala desa dan juga BPD, termasuk juga para penggerak kader-kader PKK. Nah, melihat respon inilah Pak Bupati tahun ini, tahun 2005, tetap laksanakan Bupati Award ini, yang diharapkan satu sisi ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Batanghari untuk tahun 2025 ini. Pak, kalau tahun ini kan namanya Bupati Batanghari Award super tangguh, Pak ya. Kalau edisi sebelumnya kan tangguh ya, Pak. Tangguh. Apa perbedaannya nih, Pak? Perbedaan super itu sukses ekonomi, ya kan. Kalau tangguh, terdepan, agamis. Nah, itu yang membedakan, artinya perkembangan dari tangguh yang kita laksanakan pada tahun 2024. Sekarang progres itu begitu menggeliat di tengah masyarakat, baik itu terkait perkembangan UMKM, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan juga cukup berkembang dengan baik. Maka di periode kedua Pak Bupati ini, visi misi beliau dengan super tangguh itu dalam artian punya makna sukses secara ekonomi, terdepan, agamis, nyaman, harmonis, dan gotong royong. Nah, inilah salah satu ya yang diharapkan dapat terus berkembang dan bisa diwujudkan dalam priorisasi kedua dalam kepemimpinan Bapak Bupati, Bapak Muhammad Fadil Arif ini. Artinya Bapak ini salah satu bentuk program Pak Bupati langsung, Pak ya, untuk meningkatkan kapasitas tadi itu pemberdayaan desa begitu ya, Pak. Pak, kalau kita berbicara konsepnya, apakah ada perbedaan konsep tahun sebelumnya dengan yang super tangguh tahun ini, Pak? Secara makna itu tidak begitu jauh, tapi dari sisi pengembangan dari kategori, kalau dulu kita hanya terbatas kepada kegiatan untuk Datuk-Datuk Kades dengan 7 kategori, dan alhamdulillah tahun ini melihat progres, respon dari pemerintah desa termasuk BPD dan penggerak ibu-ibu PKK, maka tahun ini dikembangkan bidang yang dilombakan, termasuk masing-masing kategori ya, yang dikembangkan di masing-masing bidang lomba. Di antaranya untuk
Kades Super Tangguh, Ya. itu ada 10 kategori, dan BPD ada 3 kategori, dan khusus penggerak yang dilaksanakan untuk bagi ibu-ibu penggerak PKK, itu ada 5 kategori. Nah ini salah satu yang membedakan, ada perkembangan dari sisi bidang, dan juga jumlah kategori yang semakin diperkaya, dibesar jumlahnya, dan ini salah satu agar apa yang menjadi harapan pemerintah desa dalam hal ini Kades, termasuk BPD, dan masyarakat, terutama yang tidak kalah penting, yang selalu punya andil ikut membangun desa adalah penggerak PKK yang ada di desa-desa dalam 110 desa dalam Kabupaten Batanghari ini. Ini yang membedakan dari tahun 2024 dan tahun 2005 dari sisi bidang dan juga kategori yang dilombakan, termasuk substansi sisi penilaian yang memang ada keterkaitan dengan visi misi Bapak Bupati untuk tahun 2025 sampai 2029 yang mengkaitkan dengan visi misi beliau, sehingga nanti diharapkan dengan ada keterkaitan misi-misi nanti, apa yang diharapkan oleh Bapak Bupati dengan pelaksanaan kegiatan Bupati Award ini juga kita dapat mengakselerasi dan percepatan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di kabupaten, terkhususnya yang ada di tingkat desa. Yang sampai sebegitunya Pak Bupati memikirkan bagaimana pembangunan ini sampai ke desa. Ya. Kemudian Pak, kalau kita berbicara antusias dari para peserta, bagaimana nih Pak sejauh ini? Dari hasil penilaian dan saat pendaftaran, termasuk animo yang kita serap di masyarakat dan desa-desa yang ada dalam Kabupaten Batanghari ini, secara kualitas itu mengalami peningkatan ya Pak. Namun secara kuantitas, jumlah peserta itu satu sisi ada penurunan, tapi sisi lain di segi kualitas dan juga bidang, karena melibatkan BPD dan PKK, itu ada peningkatan. Nah ini kita rasakan saat kita melalui tahapan-tahapan lomba yang sudah kita lakukan. Yang pertama melalui pendaftaran administrasi, begitu antusiasnya proses yang kita lakukan, mulai tahapan sosialisasi sampai penginputan administrasi yang disampaikan oleh masing-masing desa, sampailah tahap kita menentukan kelulusan tahapan dari hasil seleksi administrasi yang sudah kita tetapkan, dan hasil itu kita laksanakan tahap kedua, yaitu melaksanakan kegiatan masing-masing peserta untuk mengikuti presentasi. Nah, presentasi yang dilakukan ini kita dapat menilai dari sisi kualitas, mulai dari sisi penyajian sampai bentuk kegiatan-kegiatan yang sudah dikembangkan dalam desa masing-masing, itu sangat kita rasakan perkembangan, termasuk daripada kemampuan desa menyajikan materi-materi yang disampaikan terkait apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh masing-masing pemerintah desa, dapat disajikan dengan kategorinya masing-masing. Artinya Pak, ini juga sebagai ajang bagi desa ya, kalau punya inovasi ini dijelaskan inovasi seperti apa, begitu ya Pak ya? Pak, kita akan lanjutkan nanti Pak, banyak hal yang kita akan bincang-bincangkan, tapi jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Semakin menarik saja pembicaraan kita dengan Pak Kadis tadi Pak. Sudah banyak hal inovasi-inovasi terbaru yang dihadirkan di tahun ini Pak. Mungkin saya ingin bertanya Pak, di segmen ini kategori apa saja sih Pak yang diperlombakan di tahun ini Pak? Terima kasih. Pertama bahwa Bupati Award tahun 2025 ini yang kita laksanakan ada 3 bidang, dan masing-masing bidang itu ada beberapa kategori,
Di antaranya adalah pertama khusus bidang Kades, itu ada 10 kategori. Di antaranya ada Kades Peduli Lingkungan, Kades Siaga Kesehatan, Kades Peduli Pendidikan, termasuk diantaranya ada terkait dengan Tramtipmas, termasuk Kades kategori pemukiman, Kades Sosial, dan Kades Peduli Anak. Nah, ini diantara kategori yang ada diikuti oleh masing-masing kepala desa dalam Kades Super Bupati Award, Kades Super Tangguh ini. Nah, selanjutnya di bidang BPD, BPD ini ada 3 kategori. Yang pertama kategori BPD yang sinergi. Sinergi kita harap yang bisa berkolaborasi, membangun sinergisitas antara kelembagaan yang ada di desa. Yang kedua adalah BPD yang inspiratif, yang selalu punya ide-ide, yang selalu punya inspirasi dalam rangka untuk bagaimana percepatan kegiatan pembangunan yang ada di masing-masing desa. Dan yang ketiga adalah BPD favorit. Nah, favorit nanti itu akan ditentukan sejauh mana jumlah tayangan yang disampaikan melalui video mendapat respon dari masyarakat. Nah, itulah nanti yang dianggap sebagai BPD favorit. Nah, selanjutnya khusus PKK itu ada 5 kategori. Yang pertama adalah penggerak inspiratif, karena ibu-ibu ini sangat menentukan baik atau tidaknya, berjalan atau tidaknya kegiatan yang ada di desa itu sangat ditentukan oleh ibu-ibu PKK. Maka kita salah satu kategori adalah penggerak inspiratif. Yang kedua adalah penggerak peduli lingkungan. Nah, lingkungan asri, keharmonisan dalam penataan lingkungan rumah tangga itu sangat ditentukan oleh ibu-ibu yang ada di masing-masing desa. Nah, maka kita salah satunya juga ada penggerak peduli lingkungan. Yang ketiga adalah ibu-ibu penggerak PKK yang harmonis. Nah, harmonis ini juga bisa diukur sejauh mana keharmonisan antara suami istri dalam hidup rumah tangganya dengan anaknya. Ini salah satu ya. Salah satu ada kategori penilaian yang kita lakukan. Harus lingkungan yang baik itu pasti mulai dari lingkungan yang terkecil. Lingkungan terkecil itu adalah rumah tangga. Nah, rumah tangga yang baik itu adalah rumah tangga yang selalu mencerminkan keharmonisan rumah tangga antara suami istri dan anak-anak ini. Maka ada salah satu penggerak harmonis. Nah, yang ketiga adalah penggerak yang kontributif. Nah, yang kontributif ini selalu memberikan ide-ide, memberikan kontribusi yang positif dalam kegiatan-kegiatan ibu-ibu PKK, baik itu terkait kegiatan posyandu maupun kegiatan-kegiatan penanganan stunting, bagaimana ide-ide cemerlang ketika ada keterbatasan, apa solusi yang selalu dikembangkan oleh ibu-ibu. Ini salah satu sisi penilaian yang dilakukan di penggerak masing-masing kategori yang ada di bidang PKK. Nah, inilah salah satu kategori yang dikembangkan dalam kegiatan Bupati Award Super Tangguh tahun 2025 ini. Pak, mungkin untuk semangat nih Pak, para peserta mungkin ada yang menonton kita nih Pak. Ada tidak kisah desa inspiratif dari tahun sebelumnya yang unik nih Pak, inspiratif, gagasan baru mungkin yang digagas? Itu, Pak. Kisah-kisah yang dapat kita rasakan selama kita melaksanakan kegiatan selama 2 tahun ini, mulai tahun 2024, memang banyak hal, terutama dalam proses saat presentasi yang diikuti oleh masing-masing peserta dengan berbagai macam kategorinya. Ternyata kita selama ini menganggap bahwa Kades itu karena sudah terbiasa berada di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan sesuatu, diskusi dan sebagainya. Nah, ini banyak hal yang kita masih terlihat tuh ada perasaan canggung, perasaan gugup. Masih ada ya Pak ya? Ya masih ada kita temukan. Ini salah satu ya kan.
yang dirasakan. Nah, ini ternyata respon yang dilakukan ini setelah kita tanya dengan yang bersangkutan, karena melihat kesungguhan dari para juri ini untuk menilai dari setiap sisi penampilan itu, sehingga ini salah satu yang mengakibatkan kades yang bersangkutan itu, kalau bahasa kita itu demam panggung ya kan. Nah ini salah satu hal-hal yang kita rasakan, sehingga untuk tahun ini banyak sisi-sisi yang positif dikembangkan ketika belajar dari apa yang sudah kita lakukan untuk tahun 2024 kemarin. Mulai dari bentuk penyajian melalui PowerPoint yang memanfaatkan media yang lebih menarik. Nah, ini salah satu yang mendorong para peserta itu untuk selalu berinovasi, terutama dalam rangka dari sisi penilaian saat presentasi itu. Nah, yang selanjutnya pengalaman di lapangan kita ketika kita melakukan verifikasi secara faktual ya kan. Karena satu sisi kita ada yang kita target, misalnya sehari ini ada 2 desa, namun kita tidak bisa mengatur kondisi keadaan cuaca alam yang ada di wilayah yang bersangkutan. Nah, faktor ini alam, yang seharusnya kita targetkan, kita bisa sampai ke lokasi desa yang bersangkutan itu pada jam yang sudah kita tetapkan, misalnya siang hari atau setelah jam 2 sore. Nah, hal ini juga mempengaruhi kesiapan daripada desa untuk menyajikan hal-hal yang lebih baik lah ya, yang lebih secara utuh. Nah, sehingga ini juga mempengaruhi ya kan kualitas maupun sajian-sajian yang kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam rangka untuk kita melakukan verifikasi tadi. Apa yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah desa, yang ingin kita buktikan dari apa hasil paparan dan presentasi yang sudah dilakukan. Nah, karena keterbatasan waktu inilah sehingga kita menuntut juga Dewan Juri ini untuk punya inisiatif ya kan, bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah tantangan yang kita hadapi di lapangan yang tidak sesuai dengan schedule yang kita rencanakan. Nah, ini salah satu ya kan pengalaman-pengalaman menarik yang kita lakukan. Nah, untuk itu mudah-mudahan untuk tahun ini berangkat belajar dari tahun yang kemarin, kita nanti akan atur semaksimal mungkin nanti sasaran desa yang akan kita kunjungi, berapa kemampuan waktu yang bisa kita peroleh dengan melihat jauhnya rentang dan jarak yang akan kita tempuh nanti. Sehingga ini nanti juga akan menentukan kualitas verifikasi yang akan kita lakukan nanti ya kan. Karena ini menyangkut kesiapan desa yang bersangkutan. Nah, hal-hal inilah yang satu sisi mempengaruhi tingkat kenyamanan, kualitas kegiatan yang kita lakukan itu tadi. Nah, sehingga memang semuanya itu dari keterbatasan itu juga membuat kita tidak boleh lemah semangat, tidak boleh putus asa. Nah, justru dengan keterbatasan itu menuntut kita untuk selalu berinovasi bagaimana mengatasi kekurangan keterbatasan itu menjadi sesuatu yang tetap kita bisa tampil secara maksimal. Ya. Nah, ini sehingga hasil yang kita harapkan kita rasakan selama tahun 2024 kemarin, ternyata masing-masing peserta itu memang setelah kita cross check selanjutnya ke lapangan ini dan dari hasil dan respon masyarakat, ternyata memang sudah sangat secara kualitasnya cukup mumpuni lah ya kan, untuk kita lihat hasilnya. Nah, ini kita bersyukur dan mudah-mudahan belajar dari kekurangan keterbatasan yang ada tahun 2024, kita dapat memperbaiki sisi-sisi dari saat kita melakukan verifikasi di lapangan nanti. Mudah-mudahan Pak, ini dari 2024 ke 2025 kualitasnya meningkat. Mudah-mudahan nanti kalau dilaksanakan lagi di 2026 semakin meningkat lagi kualitasnya, begitu ya Pak ya. Tantangan bukan berarti tadi menghambat Pak ya, justru menjadi lecutan semangat untuk terus maju gitu Pak ya. Pak, jumlah desa yang
ikut serta dalam kegiatan ini berapa desa sih Pak? Hasil seleksi secara administratif kita kemarin ada 57 ya kan. Itu hasil yang memenuhi, artinya secara administrasi telah memenuhi persyaratan ya kan, dari 110 yang ada. Nah, itu dapat kita lihat dari yang sudah kita umumkan kemarin, dan tahapan-tahapan itu sudah kita lakukan. Secara kuantitas memang dari sisi jumlah ada penurunan. Penurunan diakibatkan memang terkait proses penginputan, ya kan, penginputan, gitu ya, Pak. Sehingga ini mempengaruhi sisi jumlah daripada masing-masing peserta. Sudah itu ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi itu. Tapi secara kualitas kita dapat melihat ya kan hasil-hasilnya, dan ini terlihat saat presentasi kemarin. Ya. Artinya kita memang perlunya kualitas Pak ya. Kualitas ya. Berapa banyak pun kalau kualitasnya tidak mumpuni ya rasanya belum cukup gitu ya untuk mendorong pembangunan ini ya Pak ya. Pak, kalau untuk Dewan Juri sendiri Pak, kita siapa saja sih Pak Dewan Juri yang terlibat di sini? Untuk Dewan Juri salah satunya untuk untuk menjaga keobjektifan tadi, kita banyak melibatkan satu sisi akademisi. Dan akademisi ini tidak cukup dengan satu latar belakang perguruan tinggi. Dan kita melibatkan perguruan tinggi yang terbesar yang ada di Jambi. Salah satunya adalah Universitas Jambi, yang ada keterwakilan Bapak Dr. Budi. Yang kedua dari UIN, IAIN Sultan Taha, Provinsi Jambi, yang langsung di keterwakilan Bapak Dr. Fahmi, itu Purek 2 ya, UIN, IAIN Sultan Taha. Dan dari pihak tokoh masyarakat ada Bapak Akmal SE, yang memang keseharian beliau bergelut di tenaga ahli dari Kemendes ya kan, dan ini sangat memahami tentang pemberdayaan, soal berdesa, soal pembangunan yang ada di desa. Yang selanjutnya ada mewakili latar belakang pemerintah daerah, ada dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan juga ada dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang di Kabupaten Batanghari ini. Nah, keterwakilan dari berbagai unsur termasuk akademis dan unsur pemerintah dan tokoh masyarakat ini salah satu kita harapkan nanti untuk memperkaya ya kan analisa, termasuk kemampuan dalam kita menilai tampilan-tampilan yang dilakukan oleh masing-masing peserta. Dan yang tak kalah pentingnya adalah untuk menjaga keobjektifan dalam sisi penilaian. Karena kalau kita melibatkan pihak perguruan tinggi, artinya tidak ada satupun peserta nanti itu kan yang punya hubungan secara emosional. Ya kan? Nah ini yang paling penting untuk kita jaga marwah ini. Nah, dan alhamdulillah hasil sampai hari ini itu bisa kita uji saat kita pleno. Dari hasil masing-masing blanko penilaian itu tidak ada perbedaan yang jauh. Tipis ya kan? Tadi ya, Pak, ya? Tipis. Penilaiannya ya. Itu salah satu ukuran keobjektifan yang dilakukan oleh masing-masing Dewan Juri dengan kapasitas latar belakang disiplinnya tadi. Kita harapkan juga Pak dengan keterlibatan JEK TV di sini semakin objektif juga tadi Pak ya. Begitu. Pak, kita akan lanjutkan Pak di segmen terakhir nanti Pak ya, mengenai harapan. Tapi jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda kembali di InJambi. Kita tadi telah banyak berbincang ya Pak mengenai hal termasuk tantangan, tadi ada pun kisah inspiratif dari desa sebelumnya gitu ya Pak ya. Sekarang kita di segmen 4 Pak, ini mengenai dampak dan harapan. Pak, ini kegiatan ini kan dari 2024-2025 selalu diselenggarakan Pak ya. Bagaimana dampaknya yang Bapak harapkan terhadap aparatur desa nantinya di desanya masing-masing? Terkait hal-hal yang sangat
positif kita harapkan dari pelaksanaan kegiatan Bupati Award Super Tangguh tahun 2025 ini. Satu sisi dampak yang kita harapkan dari hasil ini terutama bagi masyarakat, bahwa proses kegiatan pembangunan, akselerasi percepatan pembangunan yang kita lakukan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari ini dapat semakin dirasakan oleh lapisan masyarakat yang ada di desa. Dan ini tentunya sangat dipengaruhi dan didukung oleh sejauh mana kita membangun koordinasi sinergisitas antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Nah, ini salah satu lomba ini untuk memicu itu, agar pemerintah desa punya kemampuan untuk membangun desanya itu dengan memanfaatkan hubungan koordinasi yang baik antara desa dengan pemerintah kabupaten melalui OPD terkait. Kenapa? Kita membangun desa ini tidak bisa dengan sendirinya karena kita punya keterbatasan. Dari keterbatasan itu artinya kita butuh pihak yang bisa ikut mempercepat dari keterbatasan dan kekurangan yang kita rasakan ini dengan langkah kita melakukan koordinasi, membangun sinergisitas antara OPD terkait dengan pemerintah desa. Nah, hal ini salah satu bentuk kita rasakan ada percepatan terkait dengan langkah-langkah koordinasi membangun secara sinergi tadi, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat itu dapat cepat tersampaikan di tengah-tengah masyarakat, dan itu sangat dirasakan hari ini. Nah, yang paling penting kita berharap juga bahwa visi misi Super Tangguh Bapak Bupati beserta Wakil Bupati dengan terbangunnya hubungan yang baik, sinergisitas antara pemerintah desa dan daerah ini, itu akan nanti semakin mempercepat apa yang menjadi harapan pemerintah daerah terhadap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Nah, ini hal-hal yang diharapkan dan kita rasakan ke depan. Ya. Pak, ini boleh diberitahu sedikit, Pak. Mana tahu nih pemirsa kita, peserta nih mengikuti dialog kita, Pak. Okay. Hadiah utamanya apa sih, Pak? Ini bisa untuk motivasi mereka juga nih, Pak. Terima kasih. Terkait reward penghargaan dari masing-masing peserta yang mengikuti Bupati Award Super Tangguh tahun 2025 ini, akan memberikan kesempatan bagi yang masuk final yang ditetapkan sebagai pemenang, akan diberikan kesempatan nanti akan berkunjung ke daerah yang kita anggap nanti cukup untuk studi begitu ya, Pak ya? Sebagai wahana kita untuk studi tiru ya kan, karena memang ada aturan sekarang tidak boleh kita berkunjung ke luar negeri, maka sasaran kita akan diberikan kesempatan akan berkunjung ke daerah yang memang kredibel, layak dan pantas untuk kita melakukan studi tiru ke daerah-daerah yang akan kita kunjungi. Ini salah satu bentuk penghargaan yang akan diberikan pada masing-masing peserta. Di samping itu juga nanti ada berbentuk piagam dan trofi yang akan diberikan kepada masing-masing peserta dengan keterwakilan masing-masing kategori nanti. Baik. Pak, ketika nanti para pemenang ini telah dinyatakan begitu, apakah ada pembinaan lebih lanjut, Pak, supaya mereka ini kan punya potensi, sudah terlegitimasi gitu, Pak ya, supaya konsisten begitu ke depannya? Apakah ada pembinaan khusus, Pak? Belajar dari kekurangan yang kita rasakan untuk yang tahun 2005 ini, satu sisi tentunya kita berharap untuk meningkatkan pembinaan, terutama mungkin kita laksanakan workshop lah ya kan, untuk menambah wawasan, terutama bagaimana penggunaan digitalisasi ya kan, karena semuanya bersentuhan dengan digital saat menginput data-data yang ingin disajikan oleh masing-masing peserta ke panitia. Tentunya semua itu sekarang mau tidak mau, suka sudah suka,
semuanya sudah serba memanfaatkan teknologi digital, ya kan. Nah, untuk itu ini salah satu sisi yang akan menjadi sasaran kita nanti, sehingga bentuk peningkatan kapasitas yang akan kita lakukan bagi perangkat desa yang ada, ini penting untuk kita lakukan supaya nanti ketika untuk tahun mudah-mudahan tahun 2026 kita masih bisa melaksanakan, kendala yang kita rasakan hari ini itu tidak lagi terulang pada tahun 2026 nanti. Nah, ini harapan kita, tentunya kita akan berupaya nanti untuk melaksanakan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, workshop, tergantung keadaan dan kondisi yang ada, termasuk dari segi keterbatasan anggaran yang ada. Efisiensi, Pak ya. Dan keterbatasan, kita berharap itu tidak menjadi halangan kita untuk bisa tetap bisa berbagi, ya kan, berbagi bagaimana upaya kita untuk dapat terus meningkatkan kapasitas bagi perangkat desa. Apalagi ini kegiatannya positif ya Pak ya. Sepertinya ini bisa menjadi percontohan juga nih bagi daerah lain, dan kita harapkan semoga di 2026 nanti akan digelar juga ya Pak kegiatan ini. Pak, mungkin terakhir harapan untuk para peserta dan masyarakat Batanghari maupun Provinsi Jambi Pak, dari Pak Kadis. Harapan kami dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dan sedang kita lakukan mulai tahun 2024 sampai tahun 2025 terkait Bupati Award ini, kita berharap bahwa lomba ini juga sebagai ajang dan termasuk media bagi kita untuk dapat menyampaikan pesan-pesan pembangunan, termasuk upaya percepatan kegiatan pembangunan yang kita lakukan, yang mulai dari desa. Nah, kita berharapkan nanti desa maju, desa berkembang, tentunya kabupaten nanti kita harapkan Batanghari super tangguh, ya kan. Nah, ini. Nah, untuk itu juga yang kedua, kami sudah mendapatkan ada yang menghubungi dari kabupaten tetangga, salah satunya adalah Kabupaten Sarawangun. Sudah ada ya Pak? Untuk bagaimana kegiatan-kegiatan Bupati Award ini untuk bisa ditularkan di kabupaten tetangga, dan ini ada yang menghubungi Ibu Kabid Pemberdayaan Peningkatan Kapasitas dan Perkembangan Desa, Bu Asmidar, ada niat untuk dapat juga melaksanakan kegiatan semacam ini. Studi banding nih Pak ya, sehingga kemarin sempat diledek oleh Mas Sugeng. Salah satu syaratnya kalau pertama itu tetap harus melibatkan JEK TV. Suka tidak suka, ya kan? JEK TV salah satu media yang bisa kita harapkan. Mudah-mudahan Pak, kita bisa bersinergi ya Pak ya nantinya ke depannya ya. Dan ini dapat kita rasakan, ya kan, kemudahan, termasuk pesan-pesan yang dapat lebih mempercepat kita sampaikan kepada masyarakat kita. Baik, itu Pak, terima kasih atas harapannya Pak, berbagi cerita, inspirasi juga. Kita harapkan semoga kegiatan tahun ini berjalan dengan lancar dan kedepannya berlanjut untuk meningkatkan kualitas pembangunan kita nanti orientasinya. Baik pemirsa, demikian dialog kita pada hari ini, edisi InJambi hari ini. Semoga bisa memberikan motivasi bagi masyarakat di Provinsi Jambi, dan khususnya bagi wilayah lain mungkin yang ingin bercontoh ke Batanghari Pak ya, bisa mengadakan hal serupa. Dengan senang hati pemerintah Kabupaten Batanghari dalam ini Pak membuka pintu Pak ya, untuk melakukan diskusi itu untuk peningkatan pembangunan yang lebih baik ke depannya. Saya Halim Andrian, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Inspirasi Kita. Terima kasih.